Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan pelayanan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-21 sesudah Pentakosta bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Novita Sibarani, Wuryuni STH. Ungkapan situasi, krisis melanda dunia, hidup seakan tiada asa. Ya Allah yang mencinta, sedengkanlah muka. Nyawa berguguran, perut merintih kelaparan. Ya Allah kehidupan, hadirlah dan bangkitkan harap. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hari ini, sendengkanlah telingamu, ya Allah, kepada teriak kami meminta tolong. Ya Allah yang mencinta, segeralah menolong kami. Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan. Ya Allah pemulih, hadirlah dan bangkitkan harap. Kami berseru, tapi tangan enggan terulur. Kami mengeluh, tapi sering hidup acuh tak acuh. Ya Allah kehidupan, kasihilah kami. Kami memohon pembaharuan-Mu, ya Allah. Dalam hidup kami yang kurang memperhatikan sesama, kami memohon belas kasihan-Mu, ya Kristus. Menggerakkan kami untuk bersaksi bagi yang menderita. Kami memohon pemulihan-Mu, ya Roh Kudus. Bagi dunia yang menjerit karena pandemi dan krisis ekonomi. Melalui kami dan gereja-Mu di dunia milik-Mu ini. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tritunggal, sekarang dan senantiasa. Amin. Ulur
Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sekarang ya Allah Bapa kami di sorga, dalam segala keberadaan kami Tuhan, kami menghadap takhta hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, seraya mengangkat seluruh hati dan pikiran kami untuk boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat Engkau berkenan untuk bersabda atas kami semua melalui sapaan firman-Mu ya Bapa, kami baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan dan juga setiap kami yang akan mendengarkannya, semua sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan hikmat-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan setiap kami boleh mendengarkannya, bahkan memahami dan melakukan dalam hidup beriman kami dengan segala ketaatan dan kesetiaan kami, melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami ini ya Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoklah terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang pertama dalam bacaan firman Tuhan dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ditanya, siapa di antara kita yang tahu tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita pada tahun 2021 nanti? Tentunya kita akan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Tahun 2021 sebentar lagi akan kita masuki. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Jangankan tahun 2021 saudara-saudara. Satu detik pun dalam hidup kita tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal terjadi, baik pada diri kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan dunia di mana kita tinggal. Karena pada dasarnya saudara-saudara, setiap orang mengakui dan menyadari bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani pada saat ini adalah sebuah misteri. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu tentang apa yang bakal terjadi pada masa depan kehidupan kita. Baik itu 1 tahun ke depan, bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak ada yang tahu. Nah saudara-saudara, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, maka tidak sedikit orang yang merasa khawatir. Tidak sedikit orang yang merasa was-was ketika berupaya untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam rasa kekhawatirannya, di dalam rasa ketakutannya, di dalam rasa was-wasnya, maka banyak orang saudara-saudara yang berupaya untuk mencari tahu apa yang bakal terjadi. Salah satu contohnya saudara-saudara mulai memakai atau menggunakan para peramal-peramal, baik itu ramalan bintang dari masing-masing tanggal lahir kita, ataupun juga ramalan-ramalan yang lain menurut garis tangan kita, bahkan hari kelahiran, dan bahkan ramalan-ramalan lain yang berupaya untuk memperlihatkan apa yang bakal terjadi ke depan, baik dalam diri kita maupun juga dalam kehidupan di dunia ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan ke depan adalah sebuah misteri. Yang bisa terjadi adalah kebahagiaan atau kesulitan, sukacita ataupun duka cita, kegembiraan atau kesedihan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Namun saudara-saudara, ketika kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan, bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang khawatir dan putus asa. Kita menjadi orang yang selalu was-was, yang selalu menutup diri, yang selalu berupaya untuk tidak menoleh melihat ke depan dalam rasa ketakutan kita. Saudaraku, jemaat Kristen mula-mula yang menjadi tujuan surat di Ibrani ini Tuhan, surat kepada jemaat di Ibrani ini, pada saat itu mereka berada di dalam kekhawatiran yang sangat luar biasa. Manakala saudara-saudara orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu mereka sedang mengalami berbagai pergumulan, penganiayaan, bahkan di dalam kehidupan yang penuh dengan keputusasaan. Ketika mereka berhadapan dengan pergumulan dan penganiayaan, pada saat itu mereka sedang berpikir apa yang bakal terjadi dengan hidup kami, apa yang harus kami lakukan, bagaimana cara kami untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi daripada saat ini. Dan bahkan saudara-saudara, mereka tidak bisa membayangkan 1 detik pun ke depan yang akan terjadi dalam hidup mereka.
Di dalam kekhawatiran tersebut, saudara-saudara, penulis kitab Ibrani memberikan sebuah nasihat di dalam kehidupan mereka seperti dikatakan pada ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penulis kitab Ibrani mau menekankan di dalam kehidupan mereka bahwa kini mereka adalah umat yang beriman. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan di dalam iman itu, saudara-saudara, penulis kitab Ibrani juga memberikan kepada mereka contoh-contoh saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman yang berada di dalam sejarah Alkitab. Kalau dari mulai ayat 1 sampai ayat 7 disebutkan tentang 3 orang saksi. Yang pertama yaitu Habel, yang kedua adalah Henok, dan yang ketiga adalah Nuh. Mereka adalah saksi-saksi iman yang hidup di dalam ketaatan, keyakinan dan kepercayaan mereka hanya kepada Allah satu-satunya yang mereka sembah sebagai Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Di dalam kehidupan beriman mereka, saudara-saudara, tidak sedikit pengalaman pahit yang harus mereka hadapi. Tidak sedikit yang namanya pencobaan-pencobaan yang harus terjadi dalam kehidupan mereka. Dan tidak sedikit pergumulan yang mereka hadapi berkaitan dengan hubungan mereka dengan sesama. Tetapi saudara-saudara, kita lihat, dikatakan bagaimana Habel dengan segala kepercayaannya kepada Tuhan melakukan kesetiaannya untuk menuruti segala perintah Tuhan, termasuk ketika dia memberikan persembahan yang terbaik, dan ternyata itu sangat menyukakan hati Tuhan. Kita lihat yang pertama, iman yang ditunjukkan oleh seorang Habel yang menyatakan diri dalam kesetiaannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam iman tersebut, saudara-saudara, Habel menjadi orang yang disukai dan dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, tentang tokoh Henok. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Henok dalam kepercayaannya menunjukkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam iman dan keyakinannya, dia selalu menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu berdasarkan dari keyakinannya hanya kepada Allah. Sehingga kehidupan Henok berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, cerita Nuh, siapa yang tidak pernah mendengar? Nuh adalah orang yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun pada saat itu ketika Tuhan memberikan perintah kepada dia untuk membuat sebuah bahtera, sedangkan pada saat itu sedang tidak terjadi banjir. Tetapi Nuh, walaupun dia diejek, walaupun dia dihina oleh orang-orang di sekitarnya, apakah kemudian dia surut untuk melakukan kehendak Tuhan? Tidak. Dalam ketaatannya, Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, membuat sebuah bahtera. Dan akhirnya di dalam bahtera itu juga Nuh bersama dengan seisi keluarganya diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dari 3 oknum ini, saudara-saudara, yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, kita mau berbicara tentang iman. Iman adalah sebuah keyakinan. Di dalam kehidupan kita beriman, seseorang berani menaruh percaya dan mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Berani menaruh kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Allah adalah
satu-satunya sosok yang menciptakan langit dan bumi dan kemudian memelihara ciptaannya tersebut serta mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan manusia bahkan seluruh ciptaannya tersebut. Percaya dengan segala kesungguhan hati dan hanya menyembah dirinya dalam seluruh keberadaannya, hanya menyembah Tuhan sebagai Allah sumber kehidupannya. Dan yang kedua, berbicara juga tentang iman. Kita berbicara untuk berani untuk mempercayai Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama kita berani untuk percaya, yang kedua kita berani untuk mempercayai Dia bahwa Dia akan memelihara seluruh kehidupan diri kita dan juga seluruh umat manusia. Saudaraku, mempercayai Tuhan yang bukan hanya mampu untuk menciptakan, tetapi juga mampu untuk mengatur, mampu untuk memelihara, mampu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, itu enggak gampang. Masalahnya saudara-saudara, Tuhan yang kita percaya itu tidak nampak, tidak kelihatan dengan mata kita. Dan tidak sedikit orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, ketika dalam kondisi baik-baik saja dia akan berkata saya percaya sama Tuhan. Tetapi ketika dirinya berada dalam kesulitan, ketika dirinya berada dalam pergumulan, pada saat itu pengakuannya tentang beriman kepada Kristus dipertanyakan. Apa memang benar Tuhan mau memberikan kepada kita kelegaan? Apa benar Tuhan bisa berkarya untuk memberikan kepada kita kemampuan agar kita bisa keluar dari pergumulan ini? Buktinya saudara-saudara, kita lihat tidak sedikit orang dan bahkan orang Kristen saudara-saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya Yesus adalah Tuhan yang memiliki kehidupannya. Salah satu contohnya, ketika dirinya sakit, berobat sudah kesana kemari secara medis, tapi belum sembuh juga. Apa yang dilakukan? Mulai buru-buru dikatakan orang, oh di sini ada orang pintar, pergi ke sana. Padahal pada saat sehat dia berkata, Tuhan Yesus adalah Allah yang harus kita sembah. Allah yang mampu melakukan segala apapun di dalam hidup saya. Tetapi kemudian pada saat kesulitan itu terjadi, mengalihkan pandangan imannya kepada hal-hal yang lain. Yang menurut dia kelihatan, menurut dia memiliki kemampuan, tetapi dia melupakan imannya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mau diajak untuk melihat saudara-saudara. Kalau kita mengatakan bahwa diri saya beriman kepada Tuhan, bukan hanya sekadar kita mengatakan saya percaya, yang kemudian kita buktikan dengan pengakuan di depan jemaat, dengan mengatakan ya dengan segenap hatiku dalam peneguhan sidi. Tetapi beranikah kita mempercayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan? Oh, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Pada saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ini kita diajak untuk mengingat tentang hari pengurangan risiko bencana internasional, yaitu pada saat pandemi COVID-19 sudah melanda negeri kita, bahkan dunia ini. Ketika pada saat ini saudara-saudara seluruh umat manusia berada dalam sebuah kekhawatiran yang luar biasa.
ketika seluruh umat manusia berada di dalam ketakutan, dan ketika kita mau melihat ke masa depan, kita akan berpikir, masihkah saya diizinkan Tuhan untuk menatap masa depan lebih indah lagi daripada saat ini? Pada saat itu, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita mengatakan bahwa saya adalah orang beriman, saya adalah pengikut Kristus, saya percaya bahwa Dia ada. Dan kedua, beranikah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Dia pada saat kita menghadapi situasi yang menegangkan dan menyulitkan ini? Mempercayakan kehidupan kita kepada Dia di dalam kepasrahan. Dan di dalam kepasrahan itu, saudara-saudara, bukan berarti kita sudah mengatakan, ya Tuhan, ya sudahlah apa yang terjadi dalam hidup saya tahu ini Tuhan punya, Tuhan yang lakukan bagi saya. Yang Tuhan minta seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, di dalam kepasrahan kita ada sebuah perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita hendak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Yang kedua, hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukan itu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tetap menolong kita. Memampukan kita untuk menghadapi situasi ini, dan bahkan memampukan dunia untuk bisa bersama-sama melawan COVID-19 ini. Untuk itu, saudaraku, marilah janganlah menjadi pribadi-pribadi yang hanya sekedar mengaku saja kepada Tuhan, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk percaya dan mempercaya Dia melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan itulah iman yang diinginkan Tuhan ada dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar Saudaraku, marilah kita berdiri di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mohon untuk kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Untuk firman yang Engkau boleh nyatakan kepada kami Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan tentang keberadaan kami sebagai umat ciptaan-Mu ya Allah, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang selalu berkarya, Allah yang selalu memberikan kepada kami pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi daripada saat ini ya Bapa. Itu juga yang mau kami aminkan saat ini ketika kami menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Ketika tahun 2020 ini Tuhan diwarnai dengan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Banyak orang Tuhan yang berada di dalam kesulitan kehidupan ini, banyak orang yang telah menjadi korban pandemi COVID-19 ini, baik ketika mereka mengalami sakit penyakit bagi tubuh jasmani mereka, maupun juga ketika mata pencaharian kami telah hilang Tuhan. Ketika kami harus menghadapi kesulitan ekonomi, ketika kami harus berhadapan dengan terbatasnya lingkungan kami Tuhan untuk berinteraksi dengan satu dengan lain, dan bahkan masih banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi pada saat ini Tuhan, karena dampak dari COVID-19 ini ya Bapa. Sebagai umat-Mu yang percaya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami bukan hanya sekedar percaya saja di dalam iman kami kepada Tuhan, melalui pengakuan kami di hadapan banyak orang bahwa kami adalah seorang pengikut Kristus, tetapi kami juga dimampukan oleh Engkau untuk mempercayakan kehidupan kami ini Tuhan kepada Engkau sebagai satu-satunya Allah pengatur kehidupan kami ini ya Bapa. Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang juga menentukan hidup kami, dan Allah yang mau melakukan yang terbaik bagi kami semua. Sehingga Tuhan, ketika kami berhadapan dengan COVID-19 ini ya Bapa, kami tidak menjadi orang yang putus asa, kami tidak menjadi orang yang khawatir berlebihan, tetapi kami menjadi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan yang dimampukan untuk mengatasi situasi ini hanya dengan kasih karunia-Mu dan kekuatan yang Engkau boleh nyatakan kepada kami semua ya Bapa. Berkati kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang juga turut ambil bagian di dalam setiap upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan kerja, layan, dan juga karya kami Tuhan, baik ketika kami boleh mengikuti setiap aturan-aturan yang boleh ditetapkan oleh pemerintah, dan juga ya Tuhan, ketika kami boleh membatasi diri kami untuk boleh menjaga tersebarnya virus COVID-19 ini ya Bapa. Ini semua adalah karunia Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua, dan serta mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu dalam segala ketaatan dan kesetiaan kami
hanya kepada Allah sendiri. Kami mohon dalam iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau akan terus bekerja atas kami semua. Engkau akan mendengarkan setiap seruan, jeritan, doa kami Tuhan. Dan Engkau juga yang memampukan kepada kami untuk bangkit kembali, menghadapi semuanya ini dengan kekuatan yang asalnya dari Allah sendiri. Berkati juga ya Tuhan, jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda, yang boleh tetap ingin menyatakan kesetiaan kami di dalam ketaatan kami, menjalankan segala perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kami ini ya Bapa. Dan bahkan ketika dalam keterbatasan kami Tuhan, kami baik selaku presbiter dan juga organis serta singer dan tim multimedia yang boleh mengupayakan semua ibadah ini boleh terjadi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui segala keterbatasan kami. Kiranya setiap apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami ingin tetap melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, secara pribadi lepas pribadi, ketika berada dalam pergumulan kehidupan, kesulitan perekonomian, ketiadaan pekerjaan, ataupun ketika kami berada dalam tubuh jasmani dan fisik yang tidak sehat ya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar, kemampuan untuk menghadapi semuanya itu Tuhan. Secara khusus anak-anak Tuhan yang berada dalam masa pemulihan dari sakit penyakit mereka, kami mau serahkan Bapak Martin TP dalam tangan kasih Allah. Kami mau serahkan Ibu Harmaita Pandiangan di dalam seluruh keberadaan mereka Tuhan. Di dalam keterbatasan tubuh jasmani yang lemah, anak-anak-Mu ini tetap terus mau melayani Tuhan di tengah-tengah seluruh keberadaannya, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam persekutuan-Mu yang kudus ini ya Bapa. Engkau urapi mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kesembuhan itu Tuhan. Dan setiap upaya yang boleh dilakukan oleh diri mereka secara pribadi maupun keluarga yang mengasihi, biarlah itu boleh menjadi berkat dari Tuhan. Setiap obat-obatan dan juga rawatan medis yang boleh mereka terima, itu semua akan mereka boleh nikmati sebagai sarana yang dibuat Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang boleh mengucap syukur atas pertambahan usia yang telah Tuhan berikan, baik secara pribadi dalam usia kelahiran maupun juga usia pernikahan rumah tangga mereka masing-masing. Kami mau serahkan Saudara Arya Sandi, Adik Winsa Rambu Erika Tanda, Saudari Oktaviana Orin TB, Bapak Edu Taraja, Saudari Desnabela O Rombe Alo, Ibu Yemi S. Skalvik, serta keluarga Andri Prasetya Simanjuntak, keluarga Yakob Meta, serta keluarga Mujianto. Tuhan, anugerah dan berkat boleh diterima oleh anak-anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah mereka semua boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, yang boleh memelihara, menjaga, dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah ungkapan syukur bukan hanya sekedar melalui ucapan bibir saja, tetapi melalui karya dan pelayanan yang boleh mereka lakukan sebagai ungkapan syukur hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih setia-Mu Tuhan. Berkati hidup rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkati harapan kami ya Bapa untuk masa depan yang lebih baik lagi daripada saat ini.
Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ucapan syukur. Meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya." Mazmur 118 ayat yang pertama. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata, sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebandingkan dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat. Minggu 21 sesudah Pentakosta, 25 Oktober 2020. Dalam rangka dan panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian sepekan ini. Yang pertama, Majelis GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika sudah memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 25 sampai 31 Oktober 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat GPI Bron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH selaku pelayan firman serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsih berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan dan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan di grup BA GPIP Hebron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan, persekutuan pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Arahan Krisis Center GPIB Lingkup Sinodal. Berdasarkan analisa risiko yang dilakukan oleh World Bank, menunjukkan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki tingkat risiko kematian akibat berbagai kejadian bencana, di mana 40% penduduk tinggal di wilayah berisiko. Dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, menunjukkan ada lebih dari 90 juta jiwa berpotensi menghadapi resiko bencana. Bencana kembali melanda, merupakan pemandangan yang kerap hadir menghiasi tanah air kita. Bencana yang terjadi telah membuat kita merasa bahwa di dunia ini telah menjadi tempat yang semakin tidak aman untuk dihuni. Dampak bencana yang dirasakan juga semakin parah, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya meningkatnya jumlah populasi penduduk yang tinggal di daerah yang rentan bahaya, rendahnya tingkat kesiapsiagaan dan upaya mitigasi di tingkat pemerintahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi bencana. Perkembangan teknologi media yang berdampak pada pergerakan arus informasi tentang bencana yang terjadi dapat menarik perhatian jutaan penduduk di dunia dalam hitungan jam. Posisi yang strategis pada zona rawan bencana alam membuat Indonesia harus kehilangan ratusan ribu penduduk dalam jangka waktu 1 dekade terakhir, walaupun respon secara cepat dan efektif telah diupayakan seoptimal mungkin. Namun dampak psikologis dan sosioekonomi jangka panjang dari bencana dapat terus menghantui komunitas yang terkena bencana dalam waktu relatif lama setelah bencana itu terjadi. Disaster Risk Reduction atau DRR yang berarti pengurangan resiko bencana alam. Masalah DRR ini teramat penting bagi Indonesia yang memang dikenal sebagai lokasi Ring of Fire atau cincin api. Bayangkan, di Indonesia ini bercokol tidak kurang 130 gunung api, 30% dari populasi gunung api aktif di dunia, baik yang aktif maupun yang pernah aktif ataupun berpotensi aktif. Itu berarti penduduk dan masyarakat Indonesia bermukim di atas dapur raksasa yang siap meledak kapanpun juga. Tak hanya itu, bencana lain seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya juga mengancam wilayah Indonesia. Artinya, negeri ini adalah negeri penuh ancaman atau bencana. Oleh sebab itu, segala persiapan perlu dilakukan, termasuk membangun nilai dan kesadaran warga mengenai ancaman bahaya yang mengintai setiap saat. Masalah ekonomi yang berkaitan dengan bencana merupakan suatu faktor penting yang patut diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena harga yang harus dibayar akibat bencana sangat ditentukan oleh kemampuan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon terhadap suatu kejadian. Pengalaman dari berbagai kejadian bencana menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung lebih rentan terhadap bencana dan juga memiliki kecenderungan yang lebih besar terkena dampak penderitaan akibat bencana dalam jangka panjang. Hal ini menekankan pentingnya hubungan intrinsik antara penanggulangan bencana dan pembangunan yang berkesinambungan. Hingga saat ini masih terdapat keengganan dan pengabaian terhadap pentingnya melakukan tindakan investasi dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana karena tidak ada manfaat langsung yang terukur dari pengeluaran sejumlah biaya untuk kegiatan itu. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa tindakan manajemen bencana yang dilakukan sekarang masih lebih berfokus pada upaya responsif dibandingkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Terbentuknya masyarakat yang siap siaga dalam menghadapi bencana merupakan hal penting bagi negara Indonesia. Dengan menyandang status sebagai negara yang rawan bencana, masyarakat Indonesia penting mempelajari cara hidup di tengah bahaya. Membangun budaya ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah dampak bencana memerlukan intervensi yang inovatif, tepat, ekonomis, logis, berorientasi pada manusia dan kebutuhannya.
Bencana dapat menimbulkan dampak yang serius pada komunitas sekitar dan bahkan pada negara, baik di dalam ruang lingkup struktur sosial maupun perkembangan ekonomi. Karena bahaya tidak dipandang sebagai prioritas sosial, hingga saat bencana datang melanda, prioritas itu ditempatkan pada hal-hal lain seperti penghidupan dan ekonomi dalam agenda pemerintahan dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mengintegrasikan risiko-risiko bahaya ke dalam agenda pembangunan suatu negara, berarti negara itu melakukan suatu tindakan yang mengandung nilai strategis. Membangun masyarakat sadar bencana adalah sesuatu harus dilakukan sejak dini. Kampanye DRR melalui pendidikan sadar bencana adalah langkah awal membangun kesadaran itu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, krisis kiranya tidak menghambatmu untuk berkarya. Realita penderitaan kiranya menggerakkanmu untuk peduli dan mengulurkan tangan. Pergilah, engkau diutus kepada dunia milik Allah bersama dengannya untuk sebuah pemulihan. Utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.